Sebelum kita memulai membaca kitab, sama-sama kita membaca salawat dulu ya 10 kali. Mudah-mudahan dengan berkah salawat yang dibaca, kita terbuka hati untuk bisa mengamalkan nantinya yang dibaca. Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kita beramalnya juga dalam keadaan ikhlas tanpa ada paksaan. Mudah-mudahan karena Allah, karena Rasulullah, dengan niatan kita mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum kita baca ini kitab, sama-sama membaca Astaghfirullahaladzim. Kita niatakan mudah-mudahan astagfirullah yang kita baca, mudahan dosa kita nang zahir ataupun nang batin mudahan diampuni lawan Allah Ta'ala. Dikarena kita banyak menggawi dosa, dikarena kita dikarena pulang kita alih untuk meninggalkan dosa. Salah satunya itu, jadi kita selalu untuk membaca istighfar, dan bagusnya istighfar itu pulang berjamaah, apalagi di majelis ilmu, bagus luar biasa. Mudah-mudahan juga dengan istighfar nantinya yang kita baca, mudah-mudahan dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin wal muslimat mudahan diampuni lawan Allah. Yang kedua, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan dengan syahadat yang kita baca, mudahan kita selamat dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بهمنا وشيخنا وبسلفنا الصالح أبي سند إليه ومشيخنا وأستاذنا ووالدينا وأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب
أبد الآبدين ظهر الظاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi qadban. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepadanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Sidin, barang siapa yang ada rasa besar atau rasa hebat di dalam dirinya dan ta'ayyub atau ujubnya atau rasa bangga ia di dalam perjalanannya atau di dalam hal keadaannya, entah inya berduduk kah, entah inya berdiri kah, entah inya di rumah sendirian kah, entah inya lawan manusianya kah bergaul. Ada rasa bangga itu, niscaya nantinya akan mendapati ia lawan Allah di dalam keadaan Allah itu sangat murka lawannya atau sangat marah atas inya. Nah itulah ya. Nah jadi malam ini sedikit kita membahas tentang masalah takabur, yaitu sifat nang kada bagus, sifat nang kada baik, sifat nang dicela oleh hukum syara. Maka ini pulang sifat yang paling besar di dalam maksiat atau yang paling kenal penyakitnya itu di dalam hati. Jadi jangan sampai orang-orang beriman, orang-orang Islam, orang-orang hendak selamat inya mengamalkan sifat takabur ini. Jadi jangan sampai. Salah satunya sifat takabur itu yaitu dikisahkan di sini bahwa inya merasa lebih mulia atau lebih hebat daripada orang lain. Itu pandangan kayak itulah, itu perhatian kayak itu. Jadi jangan sampai kita memandang diri kita tuh lebih mulia daripada orang. Maka pulang salah satunya, pulang cirinya atau akarnya, akar daripada takabur itu pulang bahwa kitanya toh seandainya kita kayak itu, otomatis sebelum kita kayak itu kita sudah merasa hebat. Seandainya kita diatur, kita kan mau diatur, karena itu sudah ada dalam diri kita akarnya itu. Jadi mudah-mudahan seandainya kita diatur lawan orang, seandainya kita dinasihat lawan orang, atau seandainya kita dilajari lawan orang, jangan sama sekali melawan dengan pelajaran orang itu, atau jangan sama sekali kita kadang memakai nasihat orang itu. Insya Allah nasihat orang itu tuh baik, namun baik insya Allah kita turuti ya. Kalau kita turuti itu salah satunya kayak itu. Sebagaimana pulang contohnya ujar orang itu, seandainya ia menyuruh kita sembahyang, kita sembahyang. Seandainya menyuruh kita beribadat, kita beribadat. Tandanya kita kada takabur kayak itu. Nah, tapi kalau seakannya, namun seandainya kita melawan atau kita kada masih dengan perintah orang itu, otomatis menjadi akar itu kena. Bujur belum jadi pohon, bujur belum berbuah lagi. Tapi kalau sudah jadi akar, tumbuh kena. Nah tumbuh itu bisa jadi takabur karena di situ. Ya, awal-awalnya kayak itu dahulu. Awal-awalnya kayak itu. Jadi jangan sampai lah, jangan sampai apalagi buat bubuhan pondokannya lah yang hadir. Jadi jangan sampai ada BIC sifat kadahapun diatur. Jangan sampai benar. Jangan sampai. Ya Rasulullah dihadirkan, Rasulullah itu diutus untuk tugasnya mengatur umat sidin. Makanya Rasulullah itu tugasnya kayak itu. Kadangkala Rasulullah itu mengatur boleh jadi dengan lemah lembut, kadangkala bisa juga dengan keras. Jadi wajar-wajar aja. Seandainya orang tuh celeng-celeng mata, seandainya orang tuh sarik-sarik, ada apa-apa. Berarti orang tuh sayang lawan di kita ya. Kalau dikarenakan orang itu hendak baik, buat niat orang tuh bukan hendak melecehkan kita. Orang tuh hendak maulah kita tuh supaya baik, dan itu untuk kita juga, bukan untuk orang. Ya kan lah, bukan untuk orang. Abajar gadabu syekh barakatun, gadabu syekh barakatun. Sariknya guru itu jadi berkah. Ada juga yang lain ulama mengatakan ya gadabu syekh rahmatun. Sariknya guru itu kan menjadi rahmat bagi orang itu. Jadi seandainya kita dinasihati lawan guru, kita dipadahi lawan sidin, masih kita. Tapi kalau seandainya kita kada masih, ya kasihan pulang kita. Jadi nang kasihan itu kitanya, bukan orang, bukan sidin kada. Kitanya nang kasihan karena kita kada pasihan.
Tetapi insyaallah lah ubuhan biani ubuhan ahli bahagia insyaallah. Apa jadi Quran ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taati lawan Allah, dan yang kedua taati juga Rasulullah, dan yang ketiga taati siapa yang pemimpin kamu itu. Nah itu telah ya, mudah-mudahan kita bisa mentaati segala tahanan dengan karena supaya kita hendak selamat aja. Niat kita kayak itu ya Allah. Syahdan perhatian dan hakikat takabur atau maknanya takabur itu bahwa melihat seseorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang yang lain daripadanya, dan melihat ia akan orang yang lain itu hina daripadanya. Itu hakikatnya takabur, itu makna hakikat kedalaman takabur itu kayak itu. Jadi mudah-mudahan ya kalau kita sudah paham, kita sudah tahu, jangan lagi mengerjakan sifat kayak itu ya. Kalau seandainya kita atau ada dahulu punya sifat kayak itu, sifat merasa lebih mulia kita daripada orang, nah mudah-mudahan kita tinggalkan sifat kayak itu ya. Kalau mudah-mudahan jangan sampai ada masalahnya. Ini sifat yang paling baik nih, sifat yang paling besar kesalahannya. Ya ujar guru bari di kisah di dalam kitab juga kisah itu ya. Iblis dah 80.000 tahun nyoba ibadatnya, hanya satu aja kesalahannya si iblis, apa itu sifat sombong itu, sifat takabur itu ya sekali itu aja juga. Pada 2-3 kali bisa sifat sombong si iblis kan, langsung dikeluarkan Tuhan daripada surga ya Allah. Nah, mudah-mudahan ya kita sebagai orang yang beriman yang mau umpatnya akan Rasulullah jangan sampai berisi sifat kayak itu ya Allah. Kayak apa caranya lah kita bikin diri kita ini segera kita tuh jangan sampai mendekati sifat takabur. Ya paling kadangnya kita rasa-rasain diri kita, mudah-mudahan kita bisa sifat tawadhu. Jangan sampai kita sarik seandainya orang memadahi kita, dan kasihan harusnya kita insyaallah kalau nyaka itu terus insyaallah ada masuk sifat takabur itu. Atau dengki-dengkian atau rasa modal kada nyaman itu jangan dihilang-hilangkan aja. Kita orang Islam, orang beriman ini bersaudara lah. Saudara kita orang beriman apa aja. Wal mu'minuna ikhwatun baina akhwaikum fa aslihu baina akhwaikum. Al mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Itulah orang yang beriman ini bersaudara, walau kayaknya kada saudara, walau inya kada saudara, inya kada sekeluarga, tetap bersaudara karena inya orang Islam, karena inya orang yang beriman. Ya itu Bang. Maka baik kita kelakuan kepada orang yang beriman itu kita jaga orang yang beriman itu jangan sampainya sakit hati lawan kita. Jangan sampai pulang inya saling lawan kita ya. Kalau kita jaga bagaimana, tapi insyaallah Allah ini bisa menjaga ya, insyaallah. Apalagi kita sudah balak lawan nisfu Sya'ban ya Allah. Nisfu Sya'ban paling sehari lagi ya Allah. Sya'ban. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban itu amalan kita tuh. Amal seandainya kita beramaliyah di malam itu, mudah-mudahan diterima oleh Allah Taala amalan kita ya Allah. Ya pulang salah satu tuh orang ciri kada diterima amalan di malam nisfu Sya'ban itu diantaranya orang itu percaya lawan dukun, satu. Yang diantaranya pulang orang itu berdukun-dukunan, dua tuh. Sampai pulang orang tuh pulang berdengki-dengkian, tiga tuh. Jadi pulang berdengki-dengkian tuh kada diterima lawan Tuhan. Seandainya amalan siang malam dan di malam nisfu Sya'ban kada diterima Tuhan, dikarenanya masih berdengki-dengkian. Nah, itu pulang diantaranya orang yang memutus tali silaturahim. Nah itu diantaranya sampai orang yang mabuk-mabukan sama aja juga diantaranya itu diantaranya. Mudah-mudahan yang beratan di kisah tadi kita akan menjalankan lah supaya apa ya, supaya kita juga nyaman, supaya kita juga seandainya mengamalkan di malam nisfu Sya'ban insyaallah diterima lawan Allah Taala amalan kita itu insyaallah.
maka pulang jal apabila tu diterima orang nang beramalan, orang nang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, insyaallah dosa nang dahulu diampuni berataan Allah Taala. Bagusnya nang kita kehendaki di antaranya itu ya Allah, antaranya itu pengharapan kita nih sebagai orang nang kurang juga, harapan kita tuh kayak itu pengharapan kita. Mudah-mudahan bagus sebenarnya. Dan alamat takabbur itu ada kalanya nyata pada lidah, seperti katanya aku baik daripada si fulan dan aku mulia daripada si fulan. Seperti katanya iblis laknatullahi alaih yang dicerita di dalam Quran, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu iblis nang pandera kayak itu dalam Quran. Menjadi iblis, aku ini baik diulah. Aku diulah daripada api dan inya itu Adam diulah daripada tanah. Itu awalnya itu sifat takabbur tuh merasa lebih hebat daripada orang. Boleh jadi dengan kedudukan kah, boleh jadi dengan pandirannya kah, boleh jadi dengan ilmunya kah. Nah itu jadi hati-hati benar. Sifat-sifat ini hati-hati benar. Jadi hatinya bang ulang. Ya pemakaiannya tuh di hatinya, kalau bukan di muntung, bukan di muha, bukan di kelakuan. Jadi hati-hati kita ya lagi. Bisa-bisa kita tuh matur hati, jangan sampai kita ada bisi sifat lebih hebat daripada orang, jangan sampai. Jadi harus diperhatikan ya Allah, masalah kayak ini jangan dianggap remeh kita seberataan, jangan sampai dianggap remeh. Apa semalamnya la yadkhulul jannata, hadis Nabi semalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min khardalin min kibrin. Kada bakal bisa masuk ke dalam surga oleh orang-orang ada di dalam hatinya walau sekecil biji dzarrah itu daripada sifat takabbur yang itu Pak. Ini jangan sampai ada, seandainya ada mungkin dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Maka itu yang kita kehendaki ya Allah, surga. Surga itu wadah kenikmatan lah. Karena kita orang yang beriman, orang yang patuh, orang yang mengerja amal soleh, amal baik yang kita kerjakan, kita dimasukkan Tuhan ke surga insyaallah. Surga itu bagus, wadah tempat yang paling baik ya surga, dan kekal itu kita seberataan di dalam itu. Aman seandainya kita beriman, kalau seandainya kita mengerjakan yang baik-baik, kalau seandainya kita kada beriman, kita kada hendak menggawe yang baik-baik, itu ngalih untuk masuk ke dalam surga itu ngalih. Atau kada patuh atau kolar mengerjakan, nah itu Jepang lagi lah. Tapi tinggal topik hidayah Allah Ta'ala pang juga pulang. Seandainya topik Allah bari dalam hati itu insyaallah menggawi itu yang baik-baik. Tapi kalau seandainya kada, ya itu Pak bisa kada akan menggawi ya kalau lah. Ya Rasulullah itu lah ya. Rasulullah itu jadi sidin mengisah yang kayak itu. Jadi Rasulullah itu menasihati nang kayak itu dikarenas sayangnya Rasulullah, bukan karena mamai Rasulullah kada, bukan karena sarik Rasulullah kada, karena sayang. Rasulullah itu hendak melihat umatnya itu nyaman di akan datangnya, makanya dikisahkan itu. Ya kadang kalanya bisa jadi bang dengan cara mamai, dengan cara sarik-sarik, tapi ada kalanya karena dengan lemah lembut yang dikisahkan. Nah tinggal sekitarnya, jadi memandangnya itu nang kayak apa. Jangan sampai nang kayak iblis tadi, jangan sampai. Adapun iblis, Allah tuh nang nyuruh tuh untuk menghormati Nabi Adam kan. Allah nang nyuruh, nang tukang ulah iblis nang menyuruh. Tapi nang ngaran sombong bang lah. Nang ngaran sombong ada bisa rasa hebat pun. Nah itu bang. Ada ini hanya sekadar guru hanya nang nyuruh atau Rasulullah hanya nang menyuruh ya itu bang. Seandainya kedahakan ya sudah dah. Ya sudah ya. Yang Allah hanya nyuruhnya sudah takut, apalagi kita ya Allah, apalagi Rasulullah wajar aja jawab bang. Tapi insyaallah Tuhan biani kadang-kadang itu insyaallah orang sayang yang kita biar biaran orang itu sayang lawan kita makanya dipadahi.
Makanya dipadahi jaka orang kada sayang berdiam aja orang ya Allah kayak apa kak rusak kak kayak apa kak tanda orang kada sayang lagi sudah orang padahi itu nih salah nah jangan digawi nah harusnya kayak ini nah berarti muncul tuh berarti harus digawi itu berarti orang masih sayang lawan kita tapi kalau aja orang biar akan orang sasat kah atau cocok paku kah bah dibiarkan oleh orang itu ya sudah berarti orang kada sayang lagi sudah orang kada sayang lagi tapi insyaallah Allah bian kana kayak itu insyaallah. Dan ada kalanya takabur itu nyata kelihatan pada kedudukannya seperti ia meninggikan akan kedudukannya atau dengan caranya berduduk tuh bisa juga atau dengan caranya lebih tinggi daripada orang bisa juga duduknya orang takabur kayak banyak nah itu kan nah itu duduk orang takabur tuh hati-hati makanya kita nang orang nang mubtadi'ah orang nang awal-awal belajar pun kawa duduknya kita duduk orang nang penuntut ilmu duduk sayup jadi guru baharita duduk duduk sayup aja nah jangan tapi nang kayak orang-orang nang anu sampai ada pernah guru mengesah ujar guru selama masih kita tuh belum lagi bermimpi dengan Rasulullah jangan wani-wani duduk sembarangan di hadapan perguruan kalau seandainya duduk sembarangan di hadapan perguruan kadang mungkin dapat berkat daripada perguruan tidak kadang mungkin dapat berkat apalagi seandainya guru tuh mengesah yang baik-baik kita kadang memperhatikan kadang mau dapat malaikat rahmat kadang akan mendoakan lawan kita nah itu diantaranya kayak itu. Jadi duduknya kita harus bujur-bujur duduk menghadapi seakan-akan yang dihadap kita nih menghadap seakan-akan lawan Rasulullah yang kita hadapkan. Insyaallah mau tetap mimpi lawan Rasulullah. Makanya sudah amalan banyak mana sudah dibaca sampai hendak guring 1000 orang dibaca amalan tak inna ataina ya kada mau jatuh mimpi ya adab lawan guru kada ada adab lawan perguruan kada mau kada kon nyebadak nah itu pangkalannya karena kada bisa termimpi dah. Tapi mudah-mudahan bisa termimpi ya Allah mudah-mudahan ini ujar guru bahari casingnya guru itu karena kadang mau kelihatan di dunia ini kan aslinya tapi karena pas mati kita yang melihat casingnya guru itu kayak apa nyaman sekarang ini kayak gitu bang masih masih kerucukan ya kalau lah muhana kayak tapai itu bang guruan kita nih tapi karena lihat di pas matiannya kita tahu karena kayak pada derajat guru kita tuh ya kita paham karena masih di sini ada paham lagi kalau kayaknya kada wali juga gitu bang kalau kayaknya kada bujur juga jaka inya bujur jaka inya soleh melihat lawan perguruannya nah kayak bang guru inya tak nah itu bang nah kayak bang guru inya tapi insyaallah mudah-mudahan kita melihat ya Allah sampai-sampai seorang murid dahulunya bisa berguru lawan seorang guru ujar si murid aku sangat yakin ujarnya bahwa guruku itu wali Allah Ta'ala sampai nang kayak itu maka banyak pulang nang menyambati gurunya tuh banyak nang mencela gurunya banyak inya tetap kada terpengaruh di situ inya masih yakin bahwa gurunya itu wali Allah masih yakin kayak itu ya alhamdulillah dengan berkat nang kayak itu inya dijadikan ya Allah Ta'ala wali dijadikan wali Allah Ta'ala nah itu banglah sejarah bahari guru tuh abajar laulaka la arabtu rabbika jikalau kada dapian wahai guru tuh kada bakal bisa ulun kenal lawan Tuhan ulun kada bisa kenal dengan Tuhan ulun dengan Tuhan bian dia mun seandainya bian ini kada ada orang bahari kayak itu yang sampai dikatakan nang kayak itu nah mudah-mudahan kita ingat juga lah mudah-mudahan sedikit lagi lah ya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah atau Bidayatul Hidayah bisa juga wal mutakabbiru walladzi in wa'iza anifa wa in wa'za annafa orang yang takabbur itu yaitu orang yang jika ditegur jika dinasehati oleh orang lain inya sarik inya marah dan benci dan jika ia nang menegur akan orang maka
yaitu dengan keras perkataan, lagi suka mungkar, suka menolak, suka menyalahkan akan orang, dan tidak mau ia ditegur atau dinasihati oleh orang lain. Nah, itu ciri-cirinya lah. Kita lihat ya, introspeksi diri kita berataan ya Allah, terlebih-lebih ulun ya Allah. Mudah-mudahan seandainya nih sudah dikisah-kisah takabur nang kita kisah tadi, mudah-mudahan kita kada lagi dah sifat yang kayak itu. Seandainya ada juga, tapi mudah-mudahan kada ada, mudah-mudahan. Maka demikian adanya, dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan jika daripada binatang sekalipun. Itu kisah sufi nih. Tuh ulama sufi kayak itunya, bukan hanya manusia yang dipandangnya baik, binatang pun dipandangnya baik. Ya sampai-sampai kadang pun membunuh binatang. Itu ulama sufi itu sampai kadang pun membunuh binatangnya. Maka yaitu takabur juga menurut ulama sufi. Tetapi seyogianya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu yaitu bagi orang yang mulia karena Allah atau kepada Allah pada negeri akhirat, yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang yang takwanya kuat, ibadahnya baik, itu boleh kita katakannya itu bagus, itu mulia, kan kayak itu. Seandainya sih kitanya kayak itu ya, dengan anugerah Allah Ta'ala juga boleh aja kayak itu, tapi dibuat anugerah Allah Ta'alanya gitu. Firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahwa orang yang terlebih mulia dari kamu kepada Allah Ta'ala itu yaitu orang yang lebih takut, orang yang banyak takut daripada orang yang banyak takutan daripada kamu akan Allah Ta'ala. Jadi sepaling mulia sepaling banyak takutan. Mun sepaling wani kadang bukan mau mulia ya, kadang mungkin bisa mulia, ada mungkin bisa dimuliakan lawan Tuhan karena wani bang. Tapi kalau seandainya takutan, seandainya paham, tahuinya ini kisah Allah, ini suruhan Allah, tahuinya insyaallah ada tuh rasa takut inya insyaallah. Sampai sini aja gini dulu lah ya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan dengan kitab yang dibaca sedikit ini, mudah-mudahan kita seberatan bisa mengamalkan kisah-kisah yang baik ini, dan mudah-mudahan kita dengan berkah pembacaan kitab, mudah-mudahan kita diampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin wal muslimat, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله